Selamat malam bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah remaja Apostol Bulung HKBP Karawang di hari Sabtu 16 Mei tahun 2020. Kita memasuki saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dengan ayat 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan bersyukur, si dunia sujud di Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada malam hari ini, karena Tuhan berkenan memelihara hidup kami dan menyatukan kami dalam ibadah kategorial remaja pemuda HKBP Karawang ini. Biarlah Tuhan persekutuan dan kebersamaan kami dengan Tuhan melalui ibadah ini, dengan tuntunan kuasa dari Roh Kudus, tetap membimbing dan mengajarkan kami apa yang dikehendaki Tuhan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah kasih setia Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Ampuni kami akan dosa kami dan layakkan kami di hadapan-Mu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita membaca firman Tuhan epistel dalam ibadah kita malam ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal ke-20, dimulai dari ayat 26 sampai ayat 29. Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29 saya bacakan untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci,
Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan tunjukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 dengan ayat 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihidup hatiku. Dan sesuai dengan nikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, mengukur hati imanku. Tiap malam sertaku, diberi rahmatnya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuh kejam. Yang namanya Raja berkuasa, Bapa yang mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus anaknya menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan semua remaja Naposobulung HKBP Karawang, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah malam ini diambil dari kitab Ibrani pasal 12, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Demikian firman Tuhan. Ketekunan berasal dari kata tekun, itu mengandung makna mengerjakan sesuatu dengan tidak terputus-putus. Dengan kata lain, di mana ada ketekunan, berarti di situ ada kegigihan, giat dan rajin bekerja. Demikian suara firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang Kristen, orang Ibrani yang ada di Roma, supaya dengan surat ini ketika mereka menghadapi banyak penganiayaan dan pergumulan hidup, mereka dikuatkan oleh firman Tuhan yang diilhamkan Roh Kudus melalui nats ini. Dikatakan di sana nasihat supaya bertekun dalam iman. Kata nasihat berarti itu adalah pesan yang mau disampaikan supaya setiap orang Kristen dari bangsa Ibrani tetap dikuatkan oleh firman Tuhan dan mereka benar-benar bertekun di dalam iman. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iman, percaya itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Secara khusus semua anak-anak muda, remaja, naposobulu yang ada beribadah pada malam ini. Kitab Roma pasal 10 ayat 17 tegas mengatakan bahwa iman akan timbul ketika kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Kristus. Kita senantiasa dengan tekun mendengar bersama dengan firman Tuhan. Karena itu iman perlu kita pupuk melalui kebersamaan kita di dalam firman Tuhan. Itu juga yang disuarakan secara khusus mulai dari pasal 11 kitab Ibrani ini sampai pasal 13. Dan secara jelas kita pasti mengingat nats yang begitu terkenal, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita beriman, kita berarti percaya dan mengharapkan segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan. Dan itu akan dibuktikan melalui segala sesuatu yang kita lihat, yang kita lewati dalam perjalanan hidup kita. Secara khusus apabila kita refleksikan dalam kehidupan kita pada waktu akhir-akhir ini, kita memerlukan iman melalui kebersamaan kita dengan firman Tuhan supaya penderitaan, kesulitan yang kita hadapi sekarang dapat kita maknai dengan benar di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memaknai penderitaan dengan benar, kita memaknai penderitaan di dalam iman, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan semua anak-anak Tuhan. Itu yang menjadi inti dari kitab Ibrani ini, supaya setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan yang melewati masa-masa sulit, penderitaan, beban dan pergumulan hidup, kita percaya kita mampu melewatinya di dalam iman, tentu dengan ketekunan yang sesungguhnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apabila kita baca 2 Petrus 1 ayat 5 dan seterusnya, jelas dikatakan di sana bahwa iman perlu ditambahkan kebajikan, dan kebajikan perlu ditambahkan pengetahuan, dan pengetahuan perlu ditambahkan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri perlu ditambahkan ketekunan,
kasih akan semua orang. Ini akan menolong kita menjadi orang Kristen yang terbuka di dalam iman dan tidak buta dan picik, bahkan lupa akan keberadaan kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan dosa-dosa kita. Karena itu orang beriman bukan berarti tidak berdosa, tapi orang beriman senantiasa bergumul dan bersama dengan Tuhan, sehingga imannya kepada Tuhan mampu menguatkan dan meneguhkan dia melewati segala penderitaan dan pergumulan hidup. Secara khusus bagi anak-anak kami, remaja Naposobulung dimanapun beribadah pada saat ini, firman ini menyapa kamu sebagai anak-anak Tuhan dan mengajarkan kepada kamu bahwa penderitaan bukan karena Tuhan meninggalkan kita, bukan karena Tuhan membenci kita, tapi melalui penderitaan anak-anak Tuhan belajar memahami maksud dan kehendak Tuhan serta rencana kebaikan yang akan diberikan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Karena itu maknai dan lihatlah penderitaan yang kamu alami. Di situ Tuhan menyertai dan menguatkan kita. Karena itu tekunlah, supaya dengan ketekunan kita dan senantiasa bersama dengan Tuhan, iman kita memberikan jawaban yang harus kita menangkan dalam hidup ini. Selamat bertekun menghadapi penderitaan yang mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga yang bertahta dalam kemuliaan, Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau senantiasa beserta kami melalui pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami, seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini, secara khusus anak-anak-Mu remaja Naposobulung di HKBP Karawang. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah diingatkan oleh firman-Mu supaya kami senantiasa bertekun dalam iman, menghadapi segala macam yang akan kami hadapi dalam hidup ini, supaya kami boleh belajar dari segala sesuatu yang kami hadapi. Kami boleh belajar dari penderitaan dan pergumulan hidup kami, supaya kami melihat pertolongan Tuhan dan keberadaan Tuhan yang senantiasa menolong kami, dan kami boleh melewati penderitaan dan pergumulan hidup yang mendatangkan kebaikan bagi kami yang tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Karena itu kuatkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa bertekun dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan Tuhan senantiasa menolong kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, supaya dalam masa-masa sulit kehidupan kami senantiasa percaya dan mengimani bahwa Tuhanlah pertolongan dan kekuatan yang memberikan kepada kami jalan keluar yang terbaik. Untuk masa-masa sekarang ini, kami senantiasa berserah diri kepadamu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, yang memelihara hidup kami, supaya kami yakin dan sungguh-sungguh percaya bahwa kebersamaan kami dengan Tuhan dan kepercayaan kami kepada Tuhan, kami boleh melihat Tuhan yang senantiasa mencukupkan apa yang kami butuhkan dan selalu memberikan rencana kebaikan dalam kehidupan kami. Berkati setiap keluarga, rumah tangga, secara khusus anak-anak Tuhan, remaja Naposobulung. Biarlah dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari, Tuhan yang senantiasa menyertai dan Tuhan yang memberikan apa yang kami perlukan. Secara khusus Tuhan, anak-anak-Mu biarlah dalam pertumbuhan mereka
mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam iman kepada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, menyaksikan imannya dalam kehidupan mereka dan aktivitas sehari-hari. Berkati pekerjaan mereka, berkati juga pendidikan mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menambahkan hikmat, menambahkan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang meraih masa depan di dalam kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, dan tetaplah Tuhan yang menyertai kami, supaya kami boleh melewati setiap perjalanan hidup kami dengan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dengan ayat 3. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat malam bagi kita.